Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar materi kelas 5 SD, bab 1 Aku yang Unik, halaman 12-17 dengan materi imbuhan, sinonim dan antonim, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kegiatan pembuka. Kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab 1. Yang pertama, imbuhan, pe, dan maknanya. Imbuhan adalah tambahan pada kata dasar yang diletakkan di awal, tengah, atau akhir kata. Imbuhan yang akan dipelajari kali ini adalah imbuhan dalam bentuk awalan pe. Salah satu makna yang terdapat pada imbuhan pe adalah menyatakan kata sifat. Berikut adalah contohnya. Kata dasar lupa mendapat awalan pe menjadi pelupa. Contoh kalimatnya, Egi berjanji akan menulis jadwal agar tidak lagi menjadi anak pelupa. Berikutnya, kata dasar maaf ditambah awalan pe menjadi pemaaf. Contoh kalimatnya, jangan ragu mengakui kesalahanmu karena ia seorang pemaaf. Berikutnya, kata dasar sabar ditambah awalan pe menjadi penyabar. Contoh kalimatnya, ibuku yang penyabar tetap lembut menjawab adikku yang rewel. Mari kita perhatikan perubahan pada imbuhan pe. Imbuhan pe akan berubah menjadi bentuk lain jika bertemu dengan beberapa kata. Yang pertama, imbuhan pe akan menjadi peng jika bertemu dengan kata yang berawal huruf K, G, H, atau huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Kita mulai dengan huruf berawalan K. Misalnya, pe bertemu dengan kuasa menjadi penguasa. Pe bertemu dengan kirim menjadi pengirim. Contoh berikutnya kata berawalan huruf G. Pe ditambah dengan kata gores menjadi penggores. Pe ditambah dengan kata garis menjadi penggaris. Berikutnya, kata berawalan huruf H. Pe ditambah hapus menjadi penghapus. Pe ditambah hirup menjadi penghirup. Berikutnya, contoh kata berawalan huruf A. Misalnya, pe ditambah asuh menjadi pengasuh. Pe ditambah ampun jadi pengampun. Berikutnya kata berawalan huruf I. Pe ditambah iris jadi pengiris. Pe ditambah indah jadi pengindah. Berikutnya contoh kata berawalan huruf U. Pe ditambah urus jadi pengurus. Pe ditambah ubah jadi pengubah. Selanjutnya, yang kedua, imbuhan pe akan berubah menjadi pem jika bertemu dengan kata berawalan huruf B atau P. Berikut adalah kata berawalan huruf B. Pe ditambah beli menjadi pembeli. Pe ditambah bimbing menjadi pembimbing. Berikutnya, kata berawalan huruf P. Pe ditambah putus jadi pemutus. Pe ditambah pakai jadi pemakai. Yang ketiga, imbuhan pe akan menjadi pen jika bertemu dengan kata berawalan huruf S. Misalnya, pe ditambah sabar menjadi penyabar. Pe ditambah serah menjadi penyerah. Kita lanjutkan. Yang keempat, imbuhan pe akan menjadi pen jika bertemu dengan kata berawalan huruf D, C, J, atau sebagian kata berawalan T. Kita mulai dari kata berawalan huruf D. Pe ditambah dusta menjadi pendusta.
Pe ditambah damping menjadi pendamping. Berikutnya, kata berawalan huruf C. Pe ditambah curi jadi pencuri. Pe ditambah cincang jadi pencincang. Berikutnya, kata berawalan huruf J. Pe ditambah jual jadi penjual. Pe ditambah jilat jadi penjilat. Berikutnya, sebagian kata berawalan huruf T. Misalnya, pe ditambah tarik jadi penarik. Pe ditambah tusuk jadi penusuk. Kita lanjutkan dengan latihan. Di sini ada 5 kata dasar, yaitu bohong, riang, dendam, tolong, dan malas. Coba kalian tambahkan imbuhan pe pada kelima kata dasar tersebut, sehingga kata dasar tersebut akan berubah menjadi kata yang baru. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, pe ditambah bohong menjadi pembohong. Soal yang kedua, pe ditambah riang jadi periang. Soal yang ketiga, pe ditambah dendam jadi pendendam. Soal keempat, pe ditambah tolong jadi penolong. Dan soal yang kelima, pe ditambah malas jadi pemalas. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu cerita Darman dan Darmin merupakan cerita rakyat DKI Jakarta. Dahulu kala, di suatu daerah di Jakarta, tinggallah saudagar kaya bernama Pak Salim. Dia terkenal sebagai tuan tanah. Pak Salim mempunyai 2 orang anak. Anak pertama bernama Darman dan anak kedua bernama Darmin. Sepeninggal istrinya, Pak Salim merawat kedua anaknya seorang diri. Kedua anak Pak Salim memiliki sifat yang sangat berbeda. Dari kecil, Darman senang bermain silat. Untuk memperdalam silatnya, dia tidak segan-segan mencari ilmu ke berbagai perguruan silat. Namun, ilmu yang dimilikinya tidak dimanfaatkan dengan baik. Darman sering terlibat perkelahian dengan anak-anak di sekitar kampungnya. Setiap hari, ada saja orang yang mengadu kepada Pak Salim akibat perbuatan Darman. Pak Salim sudah berusaha memasukkan Darman ke sekolah, tetapi dia sering bolos. Akibatnya, Pak Salim membiarkannya memilih jalan hidup sendiri. Beda halnya dengan anak kedua Pak Salim, Darmin. Sejak kecil, dia rajin mengikuti pengajian di sekitar kampungnya. Dia juga sering menolong tetangga yang kesusahan. Di sekolah, Darmin dikenal sebagai anak yang pintar. Oleh karena itu, dia sering diminta ayahnya membantu pembukuan keuangan. Selain memiliki 2 anak laki-laki, Pak Salim juga mengangkat anak perempuan bernama Amini. Orang tua Amini dan Pak Salim bersaudara. Karena kemiskinannya, orang tua Amini mempercayakan pengasuhan anaknya kepada Pak Salim. Mereka ingin anaknya mendapat pendidikan yang baik. Sejak kecil, Amini lebih dekat dengan Darmin karena mereka memiliki sifat yang sama. Setelah kalian membaca cerita rakyat Darman dan Darmin, selanjutnya, dapatkah kalian menentukan sifat Darman dari Darmin berdasarkan cerita tersebut? Mari kita kupas sifat Darman dan Darmin berdasarkan cerita. Berdasarkan cerita, sifat Darman antara lain sering terlibat perkelahian dan sering bolos. Maka, dapat kita simpulkan sifat Darman yaitu buruk. Sedangkan sifat Darmin berdasarkan teks, rajin mengikuti pengajian, dan sering menolong tetangga. Maka, dapat kita simpulkan sifat Darmin adalah baik. Sehingga, dapat kita simpulkan sifat kedua saudara kembar saling berlawanan. Berikutnya, materi yang kedua, makna kata, sinonim, dan antonim. Kita mulai dari sinonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Atau dengan kata lain, sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama. Sinonim dari pintar adalah pandai. Sinonim dari rapi adalah apik.
Mari kita berlatih. Pasangkan kata-kata di bawah ini dengan sinonimnya. Misalnya, nomor 1, pembohong dengan pembual. Kalau sudah selesai, mari kita lihat hasilnya. Nomor 2, alim. Sinonimnya yaitu soleh. Yang ketiga, rapi. Sinonimnya apik. Yang keempat, nakal. Sinonimnya badung. Yang kelima, sinonim cermat yaitu teliti. 6. Sinonim supel yaitu luwes. 7. Sinonim pemarah yaitu penggerutu. 8. Sinonim rajin yaitu giat. 9. Sinonim lucu yaitu jenaka. Dan 10. Sinonim angkuh yaitu sombong. Bagaimanakah hasil jawaban kalian? Apakah semuanya benar? Selanjutnya, silakan kalian lengkapi dari 10 sifat di samping, sifat manakah yang patut ditiru dan sifat manakah yang baiknya dihindari. Maka dapat kita tulis sifat yang patut ditiru antara lain alim, rapi, cermat, supel, rajin, dan lucu. Sedangkan sifat yang baiknya dihindari antara lain pembohong, nakal, pemarah, dan angkuh. Kita lanjutkan dengan antonim. Antonim adalah perbedaan makna kata. Atau dengan kata lain, kata yang berantonim berarti bermakna berlawanan. Misalnya, antonim mahal adalah murah. Antonim cepat adalah lambat. Mari kita berlatih. Pilihlah antonim yang tepat untuk kata-kata bercetak tebal. Ada 10 soal. Silakan kalian carilah antonim dari kata-kata bercetak tebal terlebih dahulu. Jika sudah selesai, mari kita lihat hasilnya. Yang pertama, antonim hemat adalah boros. Yang kedua, antonim pemberani adalah penakut. Yang ketiga, antonim pendiam adalah cerewet. 4. Antonim rajin adalah malas. 5. Antonim optimistis adalah pesimistis. 6. Antonim baik adalah nakal. 7. Antonim ramah adalah kaku. 8. Antonim jujur adalah pembohong. 9. Antonim pemaaf adalah pendendam. Dan 10. Antonim pemarah adalah penyabar. Selanjutnya, mari kita berlatih soal. Dari 10 kata antonim tadi, kita gunakan untuk melengkapi kalimat pada 10 soal berikut ini. Soal yang pertama, anak yang ... akan dijauhi temannya. Maka kata yang tepat adalah pemarah. Soal yang kedua, 3 anak yang ... kami jarang berbicara. Dia lebih senang menghabiskan waktunya untuk membaca atau melukis. Maka kata yang tepat adalah pendiam. Soal yang ketiga, ibuku seorang ... beliau tidak pernah marah atau dendam dengan kenakalan kami. Maka kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah penyabar. Soal yang keempat, sejak kisahnya menyelamatkan sang adik dari rumahnya yang terbakar api tersebar, Ami selalu dikenal sebagai anak ... Maka kata yang tepat adalah pemberani. Soal kelima, kamu harus giat belajar karena ... pangkal pandai. Jawabannya adalah rajin. Soal yang keenam, Ayu sering membawa bekal dari rumah dan menyimpan uang jajannya. Ayu anak yang ... Jawabannya adalah hemat. Soal ketujuh, anak yang ... selalu dapat dipercaya dan tidak suka berbuat curang. Jawabannya adalah jujur. Soal 8, Niko adalah anak yang ... dia tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Jawabannya adalah baik. Soal ke-9, adikku dikenal karena senyum sapanya yang bersahabat.
Ia sangat Jawabannya adalah ramah. Soal ke-10, ayo semangat. Kita harus dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Jawabannya adalah optimistis. Bagaimanakah jawaban kalian? Apakah semuanya sudah benar? Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai imbuhan pe, sinonim, dan antonim. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.